timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Ternyata sudah dikasih kisi-kisi nih sama Mas Gibran dan juga Mas Kaisang kalau dunia sepak bola itu akan diserang gitu. Kan mereka juga punya darah Indonesia. Apa salahnya mereka bela timnasnya? Apa salahnya manggil pemain-pemain kita yang ada di luar tapi punya darah Indonesia, Pak? Apa salahnya? Erick Thohir berharap publik tak perlu meragukan dedikasi dan perjuangan para pemain timnas Indonesia. Jangan pernah pertanyakan dedikasi dan perjuangan kami untuk membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia, tulis Erick. You don't dengan orang bola, jangan macam-macam. Jangan macam-macam dengan orang bola. Selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan dukungan. Kita jangan berpikiran sempit. Yuk kita perkuat terus apapun yang bisa kita lakukan untuk terus meraih prestasi bagi olahraga di Indonesia. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media. Tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, kali ini nih aku ingin ngajakin kalian untuk mencari info terbaru, terupdate, termenarik apa ya hari ini. Karena kayaknya ada isu yang seru banget nih kalau kita bahas bareng-bareng, karena sampai detik ini hal ini tuh masih jadi bahan perbincangan banyak orang. Kali ini tapi bukan full di dunia perpolitikan, kali ini sedikit merambat ke dunia olahraga. Kayaknya kalian udah mulai paham nih apa yang aku maksud kali ini. Jadi yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Kalian udah tahu kan Rocky Gerung dirujak netizen gara-gara sok-sokan ngomentarin timnas. Ini dia. Oke guys, jadi baru-baru ini Rocky Gerung dinilai sok-sokan dan caper ketika mengomentari naturalisasi pemain timnas. Bahkan Rocky Gerung ini berdasarkan beberapa sumber mengatakan bahwasannya hal tersebut seperti penipuan terhadap sensasi. Lantas Rocky Gerung mendapatkan berbagai komentar negatif dari netizen. Tapi kalau kita pikir secara logis, memang ini adalah kesempatan yang paling langka. Kapan lagi kan Indonesia bisa main di Piala Dunia tahun 2026 nanti kalau misalnya lolos? Ya memang pada saat pertandingan Indonesia versus Australia kemarin itu cukup banyak pemain naturalisasi. Cuman mereka juga menunjukkan performa yang luar biasa, termasuk Martin Paes dan juga Calvin. Jadi mungkin tujuan dari Pak Erick Thohir, Sintayong dan rekan-rekannya itu pengen menjadikan Indonesia lolos dulu ke Piala Dunia. Ini justru bukan merendahkan pemain lokal ya, mentalitinya jangan kayak gitu. Justru ini seharusnya dijadikan sebagai motivasi agar skill-skill pemain timnas Indonesia yang berasal dari lokal Indonesia itu bisa bersaing di kancah internasional, terlebih di Piala Dunia. Tapi gimana menurut kalian? Oke, jadi kali ini tuh info yang menarik banget untuk kita bahas itu yang lagi viral soal Bung Rocky nih yang mendadak mengomentari soal persepak bolaan di Indonesia. Ya seperti kita tahu lah ya, Bung Rocky ini kan seorang yang terbiasa mengamati dunia politik dan tiba-tiba itu mengamati bola gitu loh. Terus apalagi argumennya kali ini tuh cukup membuat para pecinta sepak bola tuh kecewa gitu loh dengan apa yang diungkapkan oleh Bung Rocky ini, karena kemarin ini kan kita bisa menahan poin ya. Lawan kita tentunya bukan negara yang sepele ya, yang mudah untuk ditaklukkan, dan kemarin kita bisa menahan imbang itu. Jadi kan itu menjadi menjadi titik yang bagus untuk Indonesia gitu ya. Tapi ternyata sama Bung Rocky itu malah dikomentari mengaitkan dengan pemain-pemain naturalisasi yang ada di kemarin diturunkan. Yang kemarin kebetulan diturunkan waktu pertandingan gitu. Memang sebagian besar dari pemain kemarin itu dari naturalisasi. Tapi yang bikin para pecinta sepak bola itu kecewa adalah ini Bung Rocky kan sebelumnya nggak pernah nih ya turut bersuara mengenai bola. Terus kenapa kok sekarang itu tiba-tiba mengomentari soal bola gitu loh. Apalagi komentarnya ini cenderung negatif gitu. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan kejadian Pak Jokowi yang turun lapangan menyalami Martin Paes, atau ada sangkut pautnya ketika Pak Jokowi nonton di tribun nih bareng para pecinta sepak bola lainnya? Kalau menurut kalian kira-kira yang mana nih? Tapi ngomong-ngomong soal ini, di dunia persepak bolaan ini lagi diterjang isu-isu yang ini bukan isu tapi diterjang hal-hal yang seperti ini. Hal negatif-negatif yang jadi serangan orang-orang, dan kebanyakan orang-orang menyerangnya itu dari sisi pemain naturalisasinya ya kan. Ternyata nih
sebetulnya dari beberapa hari yang lalu tuh ada apa ya istilahnya itu? Ada kode lah ya, kode yang diperlihatkan melalui Mas Gibran dan juga Mas Kaisang. Kode apa tuh? Oh, ini dia. Nah, ini nih. Ternyata sudah dikasih kisi-kisi nih sama Mas Gibran dan juga Mas Kaisang kalau dunia sepak bola itu akan diserang gitu. Kisi-kisinya itu apa? Waktu Mas Gibran sama Mas Kaisang itu futsal. Lah, emang itu kisi-kisi kan bukannya biasa aja gitu ya melihat Mas Kaisang dan juga Mas Gibran futsal. Nah, yang bikin ini tuh bisa tergolong kisi-kisi, entahlah nanti kalian menafsirkan apa gitu ya. Jadi gini, kemarin itu kan Mas Kaisang sama Mas Gibran ini kan diserang isu ya. Yang satunya soal jet pribadi ya, yang satunya soal Fufu Fafa. Nah, bahkan sampai detik ini pun isu-isu itu masih digoreng oleh orang-orang ya. Ketika Mas Gibran sama Mas Kaisang dua-duanya ini kan belum ketemu bareng ya. Soal sejak kejadian itu ya, sejak kejadian adanya isu-isu itu dan di mana isu itu muncul di waktu yang hampir saja bersamaan ya. Tidak berbeda jauh lah ya waktu-waktu muncul dua isu tersebut ya. Dan ketika munculnya dua orang ini, kan ini dikejar-kejar ya oleh orang-orang itu. Dimintai pendapat, dimintai keterangan lah ya, dimintai klarifikasinya seperti itu. Tapi masih belum mengklarifikasi hal ini waktu itu ya. Terus habis itu tiba-tiba muncul dua ya, langsung Mas Gibran sama Mas Kaisang, dua-duanya muncul dengan agenda futsal bareng, sepak bola bareng. Bayangin dong, ketika lagi diterpa isu ya kan, dikejar-kejar banyak orang, setelah beberapa waktu tidak bertemu dengan media, tiba-tiba muncul di media, di postingannya PSI waktu itu, dengan agenda futsal bareng. Nyambung juga ya. Diterpa isu, muncul-muncul futsal, tidak lama setelah itu sepak bola nih diserang. Ayo. Kalau dicocok-cocokin tuh masuk juga loh ya. Kalau menurut kalian gimana nih teman-teman? Coba dong tulis di kolom komentar. Timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita. Dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Kok pembibitan berhenti? Enggak kok. Pembibitan gak berhenti Pak, bahkan kemarin adik-adik kita Timnas U20 berhasil juara AFF loh. Apa itu bukan termasuk upaya pembibitan Pak? Pembibitan memang perlu Pak, dan sudah dilakukan kok. Tapi goalnya itu nanti di beberapa tahun yang akan datang. Kalau untuk sekarang kita memang harus memanggil pemain-pemain diaspora kita Pak. Kan mereka juga punya darah Indonesia. Apa salahnya mereka bela timnasnya? Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Iya Pak, upaya seperti itu sudah dilakukan. Tapi goalnya itu untuk nanti, untuk beberapa tahun yang akan datang. Lah kalau yang sekarang gimana Pak? Kita gak mau kalah 10-0 lagi loh. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Apa salahnya manggil pemain-pemain kita yang ada di luar tapi punya darah Indonesia Pak? Apa salahnya? Misalkan Pak warga negara Indonesia, misalkan ya, menikah dengan orang luar, menetap di sana, kemudian punya anak, kebetulan anak Bapak berbakat di sepak bola, dia main di kompetisi di sana, terus timnas manggil anak Bapak, apa gak boleh Pak? Sebelumnya gue respect sih ini sama Bapak Rocky Gerung, tapi sekarang kok malah kayak gini ya, malah senggol timnas sepak bola kita. Tuh ya langsung ditanggapi tuh sama penggemar sepak bola Indonesia ya kan. Ya wajar aja sih kalau mendengar argumennya dari Bung Rocky ini, kalau sampai membuat para penggemar sepak bola itu kecewa dengan apa yang dikatakan Bung Rocky. Karena menurutku kayak seolah-olah Bung Rocky itu merendahkan diri kita sendiri ya, padahal ya seperti kita tahu lah ya, ketika kita ada perubahan perlu proses untuk menuju itu, untuk memperlihatkan itu tuh butuh proses. Ya katakanlah inilah Timnas pengen memperbaiki Timnas gitu kan ya, dari yang sebelumnya sampai di titik ini kan ini sudah sangat luar biasa ya daripada sebelumnya. Apakah itu tidak butuh proses? Sangat butuh proses. Dan apakah tidak bisa kalau misalkan kita aja nih, maksudnya dari asli yang asli tanpa naturalisasi, apakah tidak bisa?
Bisa, tapi bakal lebih lama lagi. Ya kan? Kalau pakai pemain naturalisasi lah ya. Seseorang pemain yang kembali dipanggil oleh kita, oleh Indonesia, yang mana itu tuh juga punya darah Indonesia. Jadi bukan sembarang orang yang dinaturalisasi itu bukan. Memang itu menjadi syaratnya dari Sinteyong. Kalau mau naturalisasi pemain itu memang yang harus berdarah Indonesia. Terus pertanyaanku juga sama nih apa yang ditanyakan oleh masnya tadi. Emang kenapa kalau asli nih ya, keturunan Indonesia, punya darah Indonesia, terus kembali ke negaranya sendiri untuk membela tanah airnya tuh emang kenapa nggak boleh? Apakah itu sesuatu hal yang memalukan? Kan bukan, ya kan? Dan ini pun juga sebagai proses untuk memperbaiki persepakbolaan Indonesia menurutku. Kejam dibalas kejam. Erick Thohir permalukan Rocky Gerung dan mantan dubes Polandia Peter Gonta yang nyinyir dengan pemain keturunan Indonesia hingga katakan hal ini. Euforia hasil positif yang diraih timnas Indonesia dalam 2 pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia harus diusik oleh beberapa pihak yang tidak senang dengan kemajuan timnas Indonesia. Dalam 2 pertandingan yang telah dilakoni, anak asuh Sinteyong meraih 2 hasil imbang, yakni dengan skor 1-1 ketika melawat ke Arab Saudi dan 0-0 ketika menjamu Australia di Gelora Bung Karno. Dengan kegemilangan para pemain keturunan di atas lapangan, kembali isu soal pemain naturalisasi kembali menjadi bola panas di sosial media. Salah satu pihak yang kini menyinggung pemain naturalisasi mengenai isu paspor ganda para pemain keturunan tidak dikembalikan adalah Peter Gonta. Hal tersebut disampaikan Peter lewat akun Instagram miliknya. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia ini mengaku resah atau galau dengan kondisi timnas Indonesia saat ini yang diisi banyak pemain naturalisasi asal Eropa. Sedikitnya ada 8 poin yang disampaikan Peter dalam unggahannya itu. Salah satu hal yang disorot adalah dugaan paspor ganda dan minimnya pembinaan usia muda PSSI. Tak hanya itu, pengamat politik Rocky Gerung juga mendadak mengomentari kondisi timnas merah putih yang kini banyak diisi pemain keturunan. Hari-hari ini kita mungkin melihat ada euforia di dalam persepakbolaan kita. Tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa yang bermain di lapangan itu sebetulnya bukan timnas yang kita idealkan sebetulnya, kata Rocky Gerung saat berbincang dengan jurnalis Hersubeno Ariev. Tak tanggung-tanggung, Rocky Gerung bahkan menilai naturalisasi yang terjadi saat ini adalah bak penipuan. Karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu, jelas dia. Menanggapi komentar miring tersebut, anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga langsung bereaksi. Ia menegaskan para pemain naturalisasi masuk dan keluar dari Indonesia menggunakan paspor WNI. Sudahlah, tidak usah buat kontroversi yang nggak benar gitu, kata Arya dalam video cnnindonesia.com. Tak hanya Arya Sinulinga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga langsung menanggapi hal tersebut melalui unggah di Instagram pribadinya. Erick Thohir berharap publik tak perlu meragukan dedikasi dan perjuangan para pemain timnas Indonesia. Jangan pernah pertanyakan dedikasi dan perjuangan kami untuk membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia, tulis Erick. Tuh, sudah dijawab nih oleh Pak Erick ya. Jadi jangan kok kita melihat hal ini ya, terus menanggapi dengan hal negatif gara-gara adanya naturalisasi, pemain naturalisasi seperti itu. Kan ini tujuannya untuk membawa Indonesia, persepakbolaan Indonesia itu jauh lebih baik. Prosesnya pasti juga butuh proses kayak gitu loh. Pak Erick pun dari sejak menjadi ketumnya PSSI kan juga tidak pernah berhenti untuk terus berjuang ya untuk kemajuan persepakbolaan Indonesia gitu. Dan sudah terbukti kan memang ada perubahan semenjak Pak Erick itu menjabat sebagai ketua umumnya PSSI seperti itu. Ya seperti kita lihat saat ini lah ya. Kayak gitu tuh. Jadi makanya melihat hal itu jangan dari sisi negatif mulu gitu loh Bung Rocky. Dan satu aja sih mendingan, kalau mau ngebahas politik ya politik aja gitu. Jangan tiba-tiba tuh melencengnya ke sepak bola gitu. Karena dirujak kan sama pecinta sepak bola, tahu sendiri
pecinta sepak bola Indonesia tuh luar biasa ya kan. Nggak bisa disepelekan gitu loh para pecinta sepak bola di Indonesia. Itu meremehkan publik sepak bola. Jadi publik sepak bola itu hardcore, different cake. Ultras gitu ya. Ultras dalam arti mereka nggak peduli dengan politik, dengan entertainment, dengan apa, enggak. Bola is bola. Kalau nggak percaya tanya Ganjar lah. Crowd sepak bola kayak apa? Itu kan diremehkan. Tapi untuk gue ada hal yang positif ya. Dalam arti sekarang orang-orang tahu TV, PSSI bahwa you don't dengan orang bola dan macam-macam. Jangan macam-macam dengan orang bola. Bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi. Saya Bang Pamungkas, tetap semangat dan sukses selalu. Udah ada tanggapan tuh. Jadi tanggapannya udah lengkap tuh, dari Pak Erik ada, dari pengamat politik. Sekarang Coach Justin itu kan jadi pengamat politik ya. Pengamat bola. Sorry. Gara-gara Bung Rocky tadi kebawa politik jadinya ya. Pengamat bola. Terus ada mantan pemain tim nasional juga, Bambang Pamungkas. Udah ada tuh 3 orang yang menanggapi apa yang dikatakan oleh Bung Rocky gitu loh. Seperti yang dikatakan Bambang Pamungkas, dari manapun ya, apalagi ini memang punya darah Indonesia yang memperjuangkan tanah air juga, dan itu sudah ada prestasinya, ya harus kita dukung gitu loh. Jangan kok kita rendahkan gitu, jangan. Katanya mau bikin bibit yang bagus ya di persepak bolaan, ya harus kita dukung dong, ya kan? Saya suka bingung deh kalau ada orang yang malu dengan naturalisasi pemain-pemain sepak bola yang sekarang memperkuat skuad Indonesia. Kan kalau saya sih ya malah bangga kalau ada orang yang mau memperkuat dan bahkan menjadi warga negara Indonesia. Toh rata-rata para pemain naturalisasi itu ada darah Indonesianya loh yang mengalir di tubuh mereka. Jadi menurut saya sih sah-sah aja, dan kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia kalau ada orang yang mau bergabung menjadi warga negara kita. Nah, kita jangan berpikiran sempit. Yuk kita perkuat terus apapun yang bisa kita lakukan untuk terus meraih prestasi bagi olahraga di Indonesia. Tanah air. Dulu kita bangga pakai jersinya negara lain, sekarang negara lain bangga pakai jersey kita. Wah, seneng banget ngeliatnya. Kalau dari ekspresinya emang bener se-happy itu sih mereka ya. Lihat dong, lihat. Wow, pakai jersinya merah putih. Ada lambang Garuda di dada. Senang banget ngelihatnya. Lihat dong. Pakai bendera juga tadi ya. Udah merinding kalau kayak gini tuh. Luar biasa sekali bukan? Jadi dari video ini kita bisa mengambil kesimpulan nih ya kawan-kawanku. Tolong jangan dipecah hal-hal yang semacam ini ya. Mungkin kalau orang-orang yang mengomentari ini ada sangkut pautnya dengan Pak Jokowi yang kemarin sempat hadir di lapangan, di stadion, turut menyaksikan juga bagaimana perjuangan anak-anak bangsa ya, anak-anak merah putih ini. Jadi tolonglah jangan dicampur adukkan gitu. Semisalkan memang tujuannya untuk menyenggol Pak Jokowi, ya tolong dipilah-pilah lah. Kalau pengen menyenggol Pak Jokowi mungkin ya tujuannya itu, ya tolong jangan dicampur adukkan dengan dunia olahraga di mana yang punya penggemar yang sangat-sangat banyak, dan ini sepak bola Indonesia tuh lagi ibaratnya lagi benar-benar benar-benar mulai naik kayak gitu loh. Jadi tolong jangan dihancurkan ya perjuangan kita selama ini. Tolong jangan dicampur adukan antara dunia politik dan dunia olahraga karena itu sangat berbeda. Dan tahu sendiri kan akibatnya ya, dari Bung Rocky aja langsung dirujak tuh sama netizen. Sebelum Bung Rocky juga ada Pak Ganjar tuh yang udah tahu juga pada akhirnya sekarang kayak gimana ya kan. Jadi pesanku itu tadi sih kayak gitu. Kalau menurut kalian nih kawan-kawanku, gimana pendapat kalian? Yuk coba dong tulis di kolom komentar.
Dan kawan-kawanku semuanya, terima kasih banyak nih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.